Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kembali lagi bersama Sekolah Fikih dan sekarang kita masuk ke segmen ketiga dari mata kuliah Fikih Shalat 2 pada level 2 dan sekarang kita masuk tentang pembahasan yang tadi kita potong yaitu yang unik tadi itu apa tadi? Syarat ketiga ya terkait posisi makmum di belakang imam tadi. Ini menurut mayoritas ulama tentunya. Nah, menurut mayoritas ulama posisi makmum itu dianggap sah adalah jadi seorang makmum bisa saja dalam sholatnya itu dia sama dengan imam dalam 3 kondisi. Oke. Dalam kondisi sholatnya berdiri atau dalam kondisi sholatnya duduk kalau masing-masing sakit misalnya ya, atau dalam kondisi baring. Nah, untuk dalam kondisi berdiri, yang uniknya adalah yang menjadi standarnya itu adalah tumitnya makmum harus sedikit mundur dibandingkan tumitnya imam. Ketika sejajar itu. Ya, ketika sejajar tumitnya makmum itu harus sedikit mundur. Sekalipun bisa jadi nanti kalau telapaknya lebih panjang, jari-jarinya lebih maju daripada imam misalnya gitu. Yang penting tumitnya. Yang penting tumitnya yang menjadi standar. Jadi, yang namanya imam sama makmum tidak boleh benar-benar sejajar. Benar, tidak boleh sejajar. Harus tumitnya harus lebih agak sedikit mundur makmum. gitu. Itu untuk menunjukkan bahwa dia adalah makmum gitu ya. Sekalipun bisa jadi tadi saya katakan jari-jari dan telapak kakinya lebih panjang dibandingkan imam gitu. Jadi dia lebih ke depan bisa jadi. Tapi yang dijadikan pertimbangan tumitnya. Tumitnya ya. Itu kalau dalam kondisi dia berdiri. Nah, sedangkan kalau dalam kondisi dia duduk, bermakmum kepada yang imam juga duduk, maka yang menjadi standarnya adalah posisi aliyah atau posisi pantatnya. Pantatnya itu berada di lebih mundur sedikit gitu. Meskipun bisa jadi kakinya lebih panjang, jadi ketika duduk dengkulnya panjang gitu. Bisa jadi seperti itu. Tapi yang penting pantatnya lebih ke belakang dibandingkan imam. Untuk menunjukkan bahwa dia adalah makmum gitu. Nah, sedangkan kalau dalam kondisi tidur, yang menjadi standarnya adalah lambungnya. Berbaring itu ya. Berbaringnya itu lambungnya harus lebih ke belakang dibandingkan makmum. Ya, kalau perutnya besar misalnya kan, nah ini agak sedikit mundur gitu daripada imam. Tapi intinya adalah makmum itu harus di belakang gitu ya. Khususnya dalam berdiri tadi yang paling sering terjadi adalah ketika sambil berdiri kan. Tumit itu yang menjadi ukuran. Yang menjadi ukuran tumitnya, bukan yang lainnya gitu. Oke. Ini syarat yang ketiga. Yang keempat, tinggal 2 lagi ini syaratnya. Syarat yang keempat adalah makmum dan imam itu berada pada tempat yang sama. Makmum dan imam berada dalam tempat yang sama. Jadi ini agak mirip-mirip tadi gitu. Bukan dalam posisi, maksudnya tempat di sini adalah tempat di mana mereka sholat, masjid. Nah, gitu. Maksudnya ruang yang sama. Ruang yang sama, ya tempat atau ruang yang sama. Nah, dalam kasus seperti ini memang umumnya para ulama mensyaratkan hal tersebut, tetapi mereka juga mengatakan boleh dalam beberapa kasus misalnya terjadi di mana makmum dan imam itu agak terpisah jaraknya. Tetapi boleh, ya? Tapi dengan syarat ya, 2 syarat yang harus dipenuhi menurut jumhur ulama. Walaupun terpisah tetap dikatakan sah gitu ya. Tapi ketika syaratnya terpenuhi yaitu ada 2. Yang pertama apa? Yang pertama, kalau dalam satu tempat itu haruslah dalam satu masjid yang dia dalam arti tidak boleh, misalnya ada 2 masjid ya. Bisa jadi ada satu masjid tetapi ruangnya agak terbatasi oleh tembok misalnya ya, atau terbatasi oleh tiang misalnya ada masjid kan. Nah, seperti ini kan sebenarnya antara imam dan makmum ada yang membatasi. Tapi selama masih dalam satu gedung, selama masih dalam satu masjid, tidak ada masalah gitu. Iya, karena di masjid-masjid tertentu memang kadang-kadang ada yang memisahkan gitu. Ada yang memisahkan seperti itu. Dan syarat yang kedua, masih bisa melihat imam atau mendengar suara imam. Tidak harus melihat ya. Tidak harus melihat. Mendengar itu nggak ada masalah. Bisa, seperti yang terjadi di soft-softnya perempuan gitu ya. Misalnya. Kan biasanya akan terpisah. Benar. Entah kain, entah apa. Yang soft perempuan ini biasanya juga nggak melihat kepada imam kan, bahkan ditutupi satir. Dia gitu bermakmum kepada imamnya itu dengan cara suara itu yang mendengar. Atau mendengar suara makmum yang memang bisa jadi mewakili untuk jamaah yang banyak gitu, seperti di Timur Tengah di Mekah gitu ya, kan ada yang menambahkan suaranya gitu. Mubaligh gitu ya. Nah, ini syaratnya 2 ya. Yang 2. Masih dalam satu ruang. Kemudian yang kedua terdengar suara atau melihatnya. Nah, pertanyaan besarnya begini, bagaimana kalau misalnya di gedung yang bukan di gedung yang berbeda, imamnya itu dalam masjid, makmumnya di luar masjid? Nah, ini. Itu karena bisa jadi mereka membludak seperti salat Jumat atau salat yang tempatnya yang nggak terlalu besar gitu kan. Nah, ini bagaimana? Kalau yang di dalam mungkin sah gitu ya. Di dalam sah karena yang di luar ini yang perlu kita bahas gitu. Ya.
Nah, dalam masalah ini memang para ulama beda pendapat tentang standar makmum yang berada di luar masjid itu dianggap sah di dalam sholat. Atau bisa jadi memang ada orang yang sengaja imamnya sholat di dalam masjid, nah dia sendiri sholat di luar gitu ya. Karena enak atau di luar teras, di bawah pohon misalnya, gitu di bawah ya. pohon misalnya. Sejuk-sejuk gimana gitu. Di Iya, dalam nggak AC-nya mati gitu. Bisa jadi kan begitu. Nah ini bagaimana? Apakah dianggap bermakmumnya sah? Nah dalam masalah ini pertama, mazhab Hanafi berpendapat maksimal jarak antara imam dan makmum itu 2 shaf. Imam dan makmum atau imam dengan makmum dengan masjidnya? Imam dengan makmum. Imam dan makmum. Jadi bisa jadi dalam kasus begini. Imam dan makmumnya ya, itu di dalam satu masjid. Dalam satu masjid, tetapi kemudian dia jaraknya agak jauh. Sengaja agak jauh dengan imam. Nah, di sini mazhab Hanafi mensyaratkan tidak boleh lebih dari 2 shaf. 2 shaf jamaah salat. Kalau dalam satu masjid berarti masih lihat ya, Ustaz? Masih melihat, tapi kan bisa jadi kalau yang tadi kita bicarakan di awal itu kalau zamannya banyak gitu ya. Ya pasti dia akan berjarak dengan imam itu adalah sampai 3 2 4 shaf misalnya gitu. Tapi dia sengaja gitu. Dia sendirian, imam sholat sendirian juga gitu. Lagi marahan ini jauh-jauhan. Nah, di sini bagaimana gitu kan? Nah, di sini mazhab Hanafi mengatakan maksimal 2 shaf. Lebih dari 2 shaf sudah enggak sah. Sudah tidak sah bermakmum gitu. Yang kedua mazhab Maliki dan Hambali. Mereka mengatakan minimal makmum yang sholat di luar itu masih bisa melihat atau mendengar suara imam. Itu. Jadi yang menjadi standar mereka itu adalah suara atau melihat. Suara atau melihat ya. Jadi sekalipun misalnya sholatnya berpisah dari jarak yang lumayan cukup jauh, walaupun dalam satu masjid atau bisa jadi di luar masjid, asal masih mendengar atau melihat, nah boleh saja. Bisa jadi nanti dia memberikan syarat bahwasanya dia mau bermakmum pakai suara. Ini saya mau jadi makmum misalnya, katanya gimana nempuknya? Atau setelah mampu dia mundur ke belakang. Bisa lihat TV ya, Zat, melihat. Gitu. Nah inilah yang nanti menjadi satu kasus nawazil. Bagaimana hukum sholat bermakmum tapi melalui layar LCD misalnya, gitu ya. Atau ya menggunakan media-media yang sekarang jaraknya itu sudah tidak lagi terhitung gitu ya. Benar-benar melihat dan mendengar. Mendengar ya. Nah ini dan biasanya terjadi dalam sholat yang masjidnya ada 2 tingkat. Iya. Nah, tingkat di bawahnya itu tidak melihat langsung gitu kan, atau tidak mendengar langsung, tetapi melalui media. Apakah itu monitor atau pengarah suara. Ini nanti menjadi kasus tersendiri. Dan yang terakhir sebelum kita masuk pada kasus yang tadi, Syafi'iyah berpendapat maksimal jaraknya itu 300 ziro. Atau 100 meter diprediksikan 300 100 meter ya. Jadi kalau ada seorang imam kemudian makmumnya 100 meter dari imam asal dia masih mendengar gitu ya. Ya, dan bisa melihat amin gitu. Nah, ini itu sah. Tetap sah. 100 meter. 100 meter. Sejauh itu ya. Sejauh itu ya. Jadi kalau kita lihat dari 3 mazhab tadi, Hanafi menetapkan berdasarkan shaf. Kemudian Maliki dan Hambali berdasarkan mendengar suara dan melihat. Nah, sedangkan Syafi'i menetapkan berdasarkan jarak 100 meter 100 meter atau 300 ziro. Nah, itu terkait posisi ya. Posisi makmum dan imam harus dalam satu tempat atau satu ruang. Termasuk kalau yang tadi kita singgung ya terkait dengan kasus nazilah di mana imam itu suara dan gambarnya dilihat melalui monitor. Memang ini menjadi masalah tersendiri. Kalau kita menetapkan berdasarkan syarat-syarat yang sudah ditetapkan para ulama, di satu sisi itu sah karena suara dan kedengarannya, tapi di sisi jaraknya itu tidak sah. Sangat jauh. Bisa jadi kita bisa mau sholat di sini, tapi imamnya di Istiqlal. Asal bisa nyambung. Bisa nyambung. Dan masih melihat mendengar gitu. Kalau di Idul Fitri atau di Adha, biasanya kan televisi kita menyiarkan sholat Istiqlal gitu. Nah, kita bisa nggak bermakmum di rumah sendiri masing-masing misalnya? Nggak usah ke masjid. Nah, dalam kasus seperti ini memang ya itu tadi saya bilang. Tapi rata-rata mayoritas ulama tetap mengatakan tidak sah sholat seperti ini. Gitu. Jadi yang dimaksud mendengar dan juga melihat adalah mendengar secara langsung gitu langsung atau memang kondisi masjid yang tidak memungkinkan untuk bisa menampung seluruhnya, lalu dibuat 2 tingkat di bawahnya juga bukan secara sengaja gitu ya. Sengaja gitu. Kita ikut sholat zuhurnya Mekah kan di TV sekarang udah gitu. sholat di Mekah gitu. Apalagi sisi waktu sudah berbeda banget gitu ya. Iya. Nah, seperti itu. Ini syarat yang keempat. Yang terakhir artinya. Nah, syarat yang terakhir yang kelima,
mengikuti gerakan dasar imam. Ini masih terkait dengan syarat yang sebelumnya sudah kita sebutkan sebenarnya, terkait dengan kesamaan dan kesatuan sholat itu tadi ya. Tapi dalam masalah ini sebenarnya para ulama umumnya sepakat gerakan dasar yang harus diikuti oleh makmum ini itu. terkait gerakan dasar juga sepertinya harus kita Waktunya lanjutkan. bisa. Nah, Ya, baik, di baik. segmen berikutnya. Para pemirsa tetap bersama Sekolah Fikih.